Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus ditanyai oleh ahli Taurat, "Guru, bagaimana caranya supaya kami memperoleh hidup yang kekal?" Dengan kata lain, bagaimana cara kami bisa masuk ke surga? Lalu Tuhan Yesus balik bertanya kepada ahli-ahli Taurat ini, karena Yesus tahu ahli Taurat itu adalah para ahli kitab suci, pandai akan firman Tuhan. Taurat itu adalah 5 kitab pertama dalam kitab suci kita. Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan. Para ahli Taurat adalah mereka yang khatam, sangat menguasai 5 kitab itu. Dan di dalam Ulangan 30 dalam bacaan pertama, perintah untuk mengasihi Tuhan itu sudah ada juga. Jadi mereka bisa menjawab sendiri pertanyaannya. Mungkin dalam hati Yesus juga, kamu ini udah tahu nanya. Jadi apa yang dikatakan kitab sucimu, silakan jawab sendiri. Maka mereka menjawab, cara masuk surga adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Tepat katamu, kata Yesus, lakukanlah itu. Lalu ahli Taurat ini melanjutkan pertanyaan mereka. Guru, engkau berkata kita bisa masuk surga kalau mengasihi sesama manusia. Lalu siapakah sesama manusia itu? Atau mungkin pertanyaannya adalah bagaimana cara kami menjadi sesama bagi yang lain? Yesus tidak memberikan jawaban definitif atau formula atau rumusan khusus. Siapakah sesama manusia? Apakah yang dimaksud dengan sesama manusia? Our neighbor, bla bla bla. Secara definitif dia merumuskannya tidak. Yesus menjawab pertanyaan tentang siapakah sesamaku manusia dengan memberikan kepada kita dalam Injil hari ini suatu perumpamaan yang terkenal tentang a good Samaritan, orang Samaria yang baik hati. Saya hendak menggarisbawahi 1 poin saja, saudara-saudara. 1 poin saja, suatu keutamaan yang ada di dalam diri orang Samaria ini. Di dalam Lukas 10 ayat 33 dikatakan, ketika orang Samaria ini melihat orang yang baru saja kerampokan, terluka, sekarat, hampir mati dan tergeletak sendirian di tengah jalan, ayat 33 menekankan, tergeraklah hatinya, hati orang Samaria ini oleh belas kasihan. Belas kasihan yang menyeruak dari hati orang Samaria ini membuat dia dapat melakukan aksi-aksi yang mengharukan. Dia mendekati orang yang sekarat ini, lalu menyirami lukanya dengan anggur dan minyak yang mahal yang kebetulan dibawanya. Lalu membalut lukanya itu dengan perban, merawatnya, menaikkannya ke atas keledai tunggangannya. Keledai itu hewan kecil, kuda tapi kecil, sehingga hanya bisa mengangkut 1 orang saja. Kalau orang Samaria ini menaikkan orang yang terluka itu ke atas keledainya, berarti dia berkorban. Dia sendiri harus berjalan kaki. Mungkin dia sudah capek melewati perjalanan panjang, tapi dia mengorbankan diri karena ada orang terluka yang lebih membutuhkan keledainya. Orang terluka ini dibawa ke penginapan. Di penginapan dia melanjutkan perawatan terhadap orang yang terluka itu, lalu meminta kepada pemilik penginapan untuk melanjutkan perawatannya. Mungkin dia ada urusan, dia harus meninggalkan. Tetapi dia tidak meninggalkan begitu saja, dia memberikan uang kepada pemilik penginapan untuk melanjutkan pengobatan terhadap orang yang sekarat itu. Lalu orang Samaria ini berjanji, nanti kalau uangnya kurang saya akan kembali lagi dan membayar kekurangannya. Saudara-saudari, inilah tindakan yang mengagumkan yang dilakukan oleh orang Samaria. Dan kita akan menjadi semakin kagum terhadap sosok ini kalau kita tahu siapa orang Samaria itu di dalam kitab suci. Kalau kita bicara soal kitab suci, saudara-saudara, kita bicara soal konteks bangsa Yahudi, orang-orang Israel. Dan bangsa Yahudi itu sepaket juga beragama Yahudi. Jadi ada agama Kristen, ada agama Katolik, ini agama Yahudi. Dianut oleh bangsa Yahudi, orang-orang Israel di Timur Tengah sana. Kalau orang Samaria, kita bicara soal orang Samaria, mereka adalah orang-orang non-Yahudi, di luar bangsa terpilih. Sehingga orang Samaria ini di dalam seluruh kisah kitab suci selalu mengalami diskriminasi. Mereka dicap, diberi stigma sebagai orang yang tidak beragama. Karena non-Yahudi berarti kafir.
Di luar Yahudi menurut kitab suci kafir. Orang yang tidak beragama dan tidak berbudaya. Orang yang oleh karena itu semasa hidupnya selalu mengalami penzoliman. Dizolimi, didiskriminasi, dicap sebelah mata, dipandang negatif. Orang seperti inilah saudara-saudari yang membantu orang yang terluka di tengah jalan. Orang yang dianggap jelek dan bukan seorang imam Yahudi, bukan pemuka agama, bukan pula si kaum Lewi. Orang Lewi itu adalah orang yang bekerja di sekitar bait Allah. Dalam gereja Katolik mungkin kaum Lewi itu adalah bapak koster ya. Jadi kerjaannya di sekitar bait Allah, di sekitar gereja. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan malah tidak membantu. Sudah dekat dengan Tuhannya, pemuka agama, sebangsa pula dengan orang yang dirampok ini. Yang dirampok itu, yang terluka itu adalah orang Yahudi. Saudara sebangsanya sendiri, bahkan dengan strata sosialnya sebagai seorang imam, tidak menolong. Orang Samaria yang dicap negatif, menolong. Kenapa saudara-saudari? Karena dia punya belas kasihan. Belas kasihan di dalam diri manusia dapat menembus sekat-sekat egoisme, sakit hati, amarah dan dendam. Maka mari kita renungkan saja apa sebenarnya belas kasih itu. Kenapa belas kasih itu dapat menggerakkan seseorang menjadi begitu mengagumkan, luar biasa, memiliki keutamaan-keutamaan moral tingkat tinggi. Saudara-saudari, para sosiolog dan juga psikolog membagi level solidaritas manusia ke dalam 4 tahapan. Mari kita simak dengan baik supaya tidak ketinggalan. Yang pertama, piti. Piti secara harafiah berarti kasihan. Orang yang punya piti atau rasa kasihan ini akan berkata, saya tahu kamu menderita. I know, saya tahu kamu menderita. Orang yang punya rasa kasihan ini, rasanya itu, perasaan kasihan itu akan segera hilang. Kenapa hilang dengan segera? Karena orang yang menderita itu, dia ketahui bukan siapa-siapanya dia. Tidak ada ikatan emosional maupun fisikal dengan dia. Maka oke, saya kasihan melihat orang menderita, tapi ya sudah, segera hilang. Rasa piti ini biasanya muncul ketika kita menonton berita atau membaca surat kabar. Ketika saudara-saudari kita menjadi korban bencana alam atau korban peperangan, oke, saya kasihan. Karena saya kasihan, saya akan menjaga mulut, saya hati-hati jangan sampai kata-kata saya melukai perasaan orang yang sedang berduka. Tapi rasa kasihan kita hanya sebatas kasihan saja. Itulah piti. Piti itu adalah bentuk kasih atau solidaritas sebatas pengetahuan. Saya tahu kamu menderita. Di level yang lebih tinggi ada simpati. Dari kata Yunani simpatheia, sin dan patos. Kita bersama merasakan, patos perasaan, sin itu bersama-sama. Simpati berarti kita bersama merasakan penderitaan orang. Orang yang punya simpati akan mengatakan, saya peduli dengan penderitaan kamu. Kalau piti, saya tahu kamu menderita. Simpati mengatakan, aku peduli terhadap penderitaanmu. Orang-orang yang punya simpati dalam dunia media sosial ditandai dengan hobinya memberi like and comment kepada postingan teman-temannya. Karena teman-teman ini dia tahu sebagai temannya, maka ketika memposting sesuatu yang menyedihkan, dia mengucapkan turut belasungkawa. Ketika memposting sesuatu yang menyenangkan, foto-foto makanan enak diupload, dia memberikan like karena dia merasa ada hubungan emosional dengan orang yang mengupload foto-foto tersebut. Ini simpati. Tetapi simpati tentu saja belum begitu kuat, saudara-saudari. Belum terlalu mengikat relasi antar manusia. Di atas simpati ada empati. Empati dari kata Yunani empatheia. En atau jadi in dalam bahasa Inggris artinya di dalam. Dan patheia, pathos itu dari perasaan. Empati berarti kita bersama-sama menderita. Empati adalah gabungan dari piti dan juga simpati. Kalau piti itu kita mengasihi orang dengan pikiran kita, sekedar tahu saja. Simpati dengan perasaan sudah lumayan. Empati adalah gabungan antara pengetahuan dengan perasaan. Saya pernah punya pengalaman terkait solidaritas empatik ini. Sebelum saya pindah ke katedral, saya bertugas di rumah retret.
Anda tahu, saudara-saudari, kalau bimbing retret untuk anak SD, pada malam kedua ada ibadat rekonsiliasi. Jadi kita mau supaya anak-anak ini merenungkan kenakalannya dan sepulang retret menjadi anak baik. Ibadat rekonsiliasi itu berlangsung seperti berikut. Jadi lampunya dimatikan, kemudian setel lagu-lagu sedih. Lalu Romo memberikan renungan. Di doa ibuku namaku disebut. Lalu saya ngasih renungan. Anak-anak yang terkasih, ingatlah kenakalan kamu. Kamu kurang ajar terhadap papa, kualat terhadap mama. Semakin semangat Romonya, semakin meraung-raung anak-anaknya. Nangis aku, mama, papa. Bahkan pernah ada yang pingsan karena saya terlalu semangat gitu ya. Musiknya digedein. Ku buka album biru penuh debu dan kusam. Ingatlah kamu sudah nakal. Pingsan gitu ya. Suatu ketika pada pagi harinya setelah ibadat rekonsiliasi, saya bertanya pada anak-anak, Dek, kemarin kenapa nangis? Saya udah senang, karena standar keberhasilan kami tim retret itu adalah seberapa heboh tangisan anak-anak. Karena tangisan itu adalah lambang dari penyesalan, dan penyesalan adalah awal dari pertobatan. Jadi saya senang kan, wah banyak yang nangis, berarti saya berhasil bikin mereka bertobat. Pulang dari sini jadi anak baik. Tapi pas saya tanya, banyak jawaban yang mengagetkan. Dek, kenapa semalam nangis? Iya Romo, soalnya temanku juga nangis. Inilah yang namanya tangisan solidaritas. Inilah solidaritas pada tahap empatik, saudara-saudara. Ketika orang lain merasa sedih, saya berempati, maka saya ikut menangis. Tapi tentu saja ini bukan level cinta atau solidaritas yang lebih tinggi. Ada level yang lebih tinggi lagi, tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin mengingatkan kepada kita suatu ungkapan yang terkenal dalam budaya kita. Dari mata turun ke hati, betul. Betul, tapi kata Paus Fransiskus almarhum, kurang jauh. Karena kalau hanya dari mata sampai ke hati, saudara-saudara, kita hanya akan menjadi seperti imam atau orang Lewi yang melihat orang susah dengan mata kita dan dengan hatinya merasa kasihan, tapi stop sampai sana saja. Maka kata Paus Fransiskus, cinta kasih sejati, true love, true solidarity, harus beranjak lebih jauh lagi. Bukan hanya dari mata sampai ke hati, tapi dari mata sampai ke kaki. From the eyes to the feet. Mata kita melihat orang susah, hati kita merasa iba atau kasihan, dan kaki kita melangkah mendekati orang susah, lalu tangan kita mengulurkan bantuan. Inilah level cinta kasih tertinggi yang diteladankan oleh orang Samaria yang terinspirasi dari Tuhan Yesus sendiri. Dalam Matius 9 dan Matius 14 misalnya dikisahkan Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasih. Maka dia mengadakan mukjizat-mukjizat, menyembuhkan orang sakit dan mempergandakan roti untuk 5.000 orang. Inilah level tertinggi solidaritas. Level yang paling tinggi dari cinta kasih, yakni belas kasih. Compassion, dari kata Latin compassionem, compassio. Inilah alasan saudara-saudara, mengapa tema kunjungan Paus Fransiskus September 2024 yang lalu adalah faith, fraternity, and compassion. Bukan faith, fraternity, pity. Bukan faith, fraternity, simpati atau empati. Karena ketiga jenis cinta ini belum sampai levelnya belum tinggi seperti compassion. Compassion adalah level tertinggi yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini supaya dunia kita menjadi lebih baik. Nah, saudara-saudari, compassion berarti adalah suatu level cinta yang menggerakkan kita untuk berbuat aksi nyata atau konkret bagi sesama. Compassion itu lebih tinggi, bukan sekedar seperti pity, perkara kognitif atau pengetahuan. Saya tahu orang menderita, saya merasakan penderitaan orang lain dengan perasaan saya, simpati dan empati. Tapi compassion atau belas kasih itu juga
menggerakkan saya secara psikomotorik untuk berbuat aksi konkret membantu sesama. Maka renungan bagi kita saudara-saudari sebagai penutup homili yang singkat ini adalah, kalau kita berada pada posisi orang yang sekarat di tengah jalan, kalau orang sekarat di tengah jalan ini adalah kita mengharapkan bantuan dari orang, atau mungkin kalau kita susah membayangkan diri kita menjadi orang yang baru saja dirampok yang sekarat ini, bayangkanlah titik terendah dalam hidup Anda. Pada saat Anda mungkin baru saja bangkrut, ketika Anda gagal dalam studi, ketika Anda dikhianati oleh pasangan hidup Anda. Pada saat Anda berada pada posisi seperti itu, cinta manakah, jenis solidaritas apakah yang Anda harapkan untuk diberikan oleh orang di sekitar Anda? Apakah Anda puas hanya dengan orang datang lalu mengatakan, aduh kasihan yang sabar ya, udah pergi begitu. Mungkin kita malah akan risih kalau terlalu banyak orang datang mengatakan seperti itu saja. Apakah kita cukup menerima simpati atau empati? Tentu kita semua ingin mendapatkan cinta kasih dengan level tertinggi pada saat kita sedang sedih seperti itu. Kita berharap kita memperoleh belas kasih. Maka saudara-saudari, mari kita belajar untuk berbelas kasih seperti orang Samaria, dan juga tentunya menimba inspirasi dari Tuhan Yesus sendiri. Jadilah orang-orang yang compassionate, penuh dengan belas kasih. Tuhan memberkati. Amin. Saudara